Setiap kita tidak bisa lari dari kenyataan. Setiap kita tidak bisa kita menghindari masalah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi masalah. Entah itu sakit penyakit, entah itu ekonomi, entah itu bisnis kita, usaha kita, bahkan sekalipun keluarga kita, pasti ada problema. Saya mau katakan kepada kita semua, jangan pernah lari dari kenyataan hidup ini, tapi hadapi. Saya menangkap ini di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita tahu ya, ayat ini adalah jaminan untuk orang percaya. Tuhan Gembala yang baik, itu judulnya. Kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan ketika kita bisa menikmati proses. Daud seorang gembala pada zamannya. Dia mengembalakan di Bethlehem, tapi dia harus berupaya keluar dari Bethlehem untuk mencari domba. Jangan pernah mengira Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 hanya diberkati aja pikiran kita. Ikut Tuhan pasti diberkati. Ikut Tuhan pasti kita bisa menikmati. Ikut Tuhan pasti kita diperkaya. No. Tapi ikut Tuhan makin banyak prosesnya. Ayat 2, ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ubah mindset kita bahwa kata ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau tidak segampang itu, Ferguson. Daud pada zamannya dia mengembalakan di Bethlehem. Di Bethlehem itu seperti padang gersang, tidak ada penghijauan yang banyak di situ. Rumputnya sangat sedikit, bahkan kering. Dikatakan kalau kita mengkritisi ayat ini, Daud harus keluar dari Bethlehem berupaya untuk mencari rumput. Apakah Daud tidak punya masalah? Sangat punya. Apakah domba tidak punya masalah? Sangat punya. Kalau Daud tidak mendapatkan rumput, dombanya nggak makan. Tapi dia harus keluar dari Bethlehem, yang dimana dia harus bolak-balik ke perkemahan orang Filistin untuk mencari rumput. Tapi dia belajar untuk menikmati proses itu. Daud bisa menyatakan Tuhan adalah gembala yang baik ketika Daud bisa menerima keadaan. Daud bisa menerima proses hidupnya. Iya, bisa aja Daud, gak maulah. Daud takut, Daud gentar. Karena orang Filistin orangnya gede-gede, dia kecil, takut dia dibunuh. Tapi dia tidak melihat itu. Kita tahu ceritanya ketika Daud mengalahkan Goliat, yang dimana Daud bilang dia tidak punya apapun. Dia hanya punya nama Allah. Dia memakai Allah dalam hidupnya. Singkat cerita, Daud mengalahkan Goliat karena Allah turut serta dalam hidupnya. Dia percaya sekalipun dia tidak melihat secara fisiknya, tapi dia percaya Tuhan akan menyertai hidupnya. Dia nggak takut, dia nggak gentar, dia nggak khawatir ketika dia harus bolak-balik ke perkemahan orang Filistin mencari rumput. Nggak takut, nggak gentar, karena dia percaya ketika dia belajar untuk bisa menikmati proses, blessing Tuhan akan dinyatakan. Daud mengalahkan Goliat. Daud diangkat sebagai raja. Luar biasa. Saya tidak tahu apa yang saudara-saudari alami. Entah sakit penyakit sudah puluhan tahun tidak disembuhkan. Tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Sakit penyakit yang membuat tubuh kita menjadi lemah, pikiran kita menjadi stres, down. Satu hal saya mau katakan. Belajar untuk menerima keadaan. Ketika kita bisa menikmati keadaan kita, masalah kita, sakit penyakit kita, percayalah, blessing Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Hadapi, jangan mengeluh, ikut Tuhan. Percaya, punya iman yang kuat seperti Daud. Belajar, gak gampang, karena itu proses. Ya, di ayat 4, kunci ayat ini bilang begini, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Dengan kata lain, sekalipun sakit penyakit ini sudah tidak ada jalan keluar, bertahun-tahun saya harus mengalami sakit penyakit ini, bahkan semakin parah sekalipun. Tetapi kalau mindset kita berubah, kita bisa bilang seperti ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan menyertai hidup saya. Tuhan akan memelihara hidup saya walaupun kondisi saya seperti ini. Dan saya bisa menikmati, saya bisa menerima proses ini. Dan kita bisa mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saya yakin dan percaya disitulah blessing Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Iya. Terkadang Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang dewasa di hadapannya. Untuk menjadi pribadi yang dewasa harus melewati setiap permasalahan hidup. Gak bisa dihindari. Gak bisa kita lari dari kenyataan. Bahkan Tuhan izinkan permasalahan itu tidak bisa diselesaikan dengan logika kita. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan A, pasti salah. Keputusan B, pasti salah. Disitulah Tuhan izinkan untuk kita berkomunikasi. Tanya dia. Minta tuntunannya. Jangan menggunakan ego kita. Yes. Saya mau katakan kepada kita semua, kebahagiaan hidup tidak bisa kita temukan ketika kita menjadi orang yang sangat kaya. Ketika kita bisa menikmati makanan-makanan yang enak. Ketika kita mempunyai keluarga yang sehat. Tidak, tapi kebahagiaan bisa kita temukan ketika kita bisa menikmati proses di dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ya. Walaupun manusia mempunyai kecenderungan bahwa ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Tuhan pasti bahagia, ikut Tuhan pasti senang, ikut Tuhan pasti kaya. No. Ketika kita memiliki kecenderungan seperti itu, ubah mindset kita bahwa kebahagiaan tidak bisa kita ukur seperti itu. Kebahagiaan bisa kita temukan ketika kita bisa menikmati proses. Bagaimana cara kita supaya kita bisa menikmati proses dalam hidup ini? Kuncinya cuma satu, rendah hati. Saya menemukan ini di dalam Matius 11 ayat 29 ayat 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuncinya rendah hati untuk kita bisa menikmati proses hidup ini, untuk kita bisa menghadapi kenyataan hidup ini. Kuncinya rendah hati. Rendah hati dalam hal apa? Rendah hati mau diajar, rendah hati mau dibimbing, rendah hati untuk menerima keadaan, rendah hati mau diproses, dan rendah hati mau mengutamakan firman Tuhan daripada ego kita. Seberapa banyak saya dan saudara dalam menyelesaikan masalah menggunakan ego kita, logika kita, cara berpikir kita, mindset hidup kita. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, come on, utamakan firman-Ku dalam hidupmu. Melangkah dengan iman, hidup kita pasti akan menikmati blessing Tuhan. Blessing Tuhan bukan bicara harta, bukan bicara tentang seberapa hidup kita bahagia. Blessing Tuhan berbicara ketika kita bisa menikmati proses. Ketika kita bisa menikmati proses, disitulah kunci kebahagiaan kita dalam mengikut Tuhan. Keluarga kita diberkati, usaha kita diberkati, bisnis kita diberkati, kesehatan kita
akan dinyatakan kuasa Tuhan dalam hidup kita ketika kita bisa menikmati proses seperti Daud telah menikmati proses dalam hidupnya dan dia berani mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Saya mau katakan kita menjadi pribadi yang the best ketika kita diperhadapkan dengan posisi yang sangat merugikan kita, tapi kita masih bisa katakan Tuhan baik. Percayalah, gampang kita bisa bilang Tuhan baik ketika ekonomi kita stabil, kesehatan kita masih bisa bergerak sehat, keluarga kita masih tersenyum. Gampang kita bilang Tuhan baik. Tetapi lebih the best lagi kalau kita bisa katakan Tuhan baik ketika Tuhan mengizinkan kita diperhadapkan dengan masalah yang harus kita mengandalkan Tuhan. Tuhan baik. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab hal itulah yang dikehendaki Allah bagimu. Come on. Hari semakin jahat bukan semakin baik. Kalau kita tidak bisa menikmati proses dan mengutamakan firman dalam hidup kita, hancur hidup kita, is dead hidup kita. Iblis akan menguasai kita. Ayo andalkan Tuhan, jangan ragu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.